Salam, jumpa lagi di pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan meminta Roh Kudus supaya memberikan pencerahan dan pengarahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya Engkau baik kepada kami, Engkau melimpahi kami dengan segala kebaikan dari hari demi hari. Mari Tuhan, Engkau berkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu melingkupi hati kami, melingkupi pikiran kami, dan biarlah Engkau membuka telinga kami untuk mendengarkan kebenaran, dan seiring pendengaran kami akan firman Tuhan, biarlah Engkau membentuk kami menjadi murid Kristus, menjadi orang-orang yang punya kesaksian yang baik, mencerminkan karakter Kristus, dan Tuhan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Melalui firman Tuhan dan melalui firman-Mu itu Tuhan, kami juga mendapatkan kekuatan untuk melawan dosa, untuk melawan cobaan, godaan, dan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, begitu juga siapapun yang mendengarkan, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur menyerahkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diberikan tema Kristus Pintu Keselamatan. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes pasal 1 ayat ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara, Kristus pintu keselamatan. Baru-baru ini viral di sosial media tentang pesulap merah. Seseorang yang ingin membongkar praktek-praktek perdukunan, tetapi kalau diamati sebenarnya dia menggunakan trik-trik sulap untuk perdukunan itu, dan melalui perdukunan itu banyak mendatangkan uang. Pesulap merah ini membongkar sedemikian, saudara-saudara. Tetapi harus diakui bahwa di Indonesia profesi dukun itu ada, dan orang yang menggunakan dukun itu banyak, dan banyak orang Kristen juga masuk dalam bagian orang yang percaya tentang perdukunan. Itu tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara. Ada seorang berkonsultasi kepada seorang dukun. Kemudian ketika sampai di rumah, orang yang datang kepada dukun itu ditelepon sama sang dukun bahwa, aku tahu, kata dukun ya, pintu rumahmu menghadap kemana dan kamu harus perhatikan baik-baik.
Kamu mempunyai masalah di bagian rumahmu, yaitu masalah pintu, saudara-saudara. Jadi seorang dukun itu meminta pintu yang ada di rumah itu, di rumah kliennya itu harus dipindah. Jadi kalau mau bahagia, mau sejahtera, mau selamat, pintu rumah itu harus dipindah. Tidak tahu pindah kemana, saudara-saudara. Ternyata masalah pintu itu sangat menentukan orang itu selamat atau tidak. Letak pintu rumah itu menurut dukun sangat mempengaruhi supaya orang itu selamat sekeluarga, rezekinya lancar, mendapatkan keberuntungan, apa yang didoakan bisa terkabul dan semuanya ekonominya bisa menjadi baik. Kata kuncinya itu pintunya harus pindah, saudara-saudara. Dari hari ini kita bisa memahami ya bahwa istilah pintu itu bukan sesuatu yang di luar sana. Tetapi pintu ini suatu keakraban. Di dalam kekristenan kita mengenal Injil Yohanes, di mana di dalam bagiannya perikop yang kita baca, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik di sini Dia juga berbicara tentang pintu. Pintu ini juga sangat mempengaruhi orang itu selamat atau tidak. Orang itu tamat atau selamat. Orangnya itu hidupnya buntung atau untung. Itu sangat bergantung melalui pintu itu yang di dalamnya Yesus melambangkan dirinya adalah pintu keselamatan. Hanya melalui Dia keselamatan itu diperoleh, dan melalui gandengan tangan Tuhan Yesus itulah orang-orang yang terancam dan terikat dosa dan maut itu bisa diselamatkan. Melalui perenungan hari ini, saudara-saudara, 3 hal yang akan kita renungkan tentang spiritualitas atau kerohanian. Bagaimana kita bercermin dari tema Kristus pintu keselamatan. Yang pertama adalah barang siapa masuk melalui pintu, ia akan selamat. Saudara, jelas di sini Tuhan Yesus mau mengatakan banyak orang pada waktu itu menawarkan keselamatan. Orang-orang yang datang memberikan pengajaran yang menjanjikan keselamatan sebelum Yesus dikatakan itu perampok. Kerjaannya itu menipu, membunuh, bahkan membinasakan. Tetapi ketika Tuhan Yesus itu datang, Tuhan menawarkan sesuatu yang berbeda. Tuhan menawarkan yang terbaik di dalam kehidupan umat manusia, yaitu keselamatan. Walaupun hari ini banyak orang tidak peduli tentang keselamatan, tetapi keselamatan itu harus diberitakan baik tidak baik waktunya. Yesus itu sudah memberikan keselamatan dan dunia itu harus mendapatkan melalui pemberitaan Injil. Ini juga menjadi tugas kita sebagai orang Kristen, supaya kita juga mengabarkan tentang keselamatan itu. Melalui Yesus, pintu keselamatan itu, orang-orang bisa diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan itu bukan harta, bukan kekuasaan, bukan gelar, bukan level pendidikan, bukan koneksi, bukan orang dalam, bukan japa mantra perdukunan, tetapi hanya darah Yesus. Saudara-saudara, bagi saudara yang masih ragu, masih bimbang, masih bingung tentang keselamatan, hari ini saya peringatkan, saudara-saudara, hari ini ambillah waktu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah Dia, bahwa Dia adalah Kristus, pintu keselamatan itu. Mau selamat? Lewatlah Yesus Kristus. Lewatlah pintu yang disediakan Tuhan Yesus, maka kita akan selamat memasuki sebuah kehidupan kekal. Kita mau mengecap masuki pintu surga, harus melalui pintu yang disediakan oleh Tuhan Yesus, yaitu pintu keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang kedua, saudara-saudara, barang siapa masuk melalui pintu, ia akan menemukan padang rumput. Saudara, Tuhan Yesus tidak hanya mengabarkan tentang keselamatan yang ada di akhirat nanti. Tuhan tidak hanya berkata menjanjikan keindahan di dunia nanti setelah kematian itu, bukan. Tetapi Yesus itu sudah menyertai umatnya. Jadi kalau dikatakan surga yang ada di bumi itu apa? Ketika Tuhan Yesus menjadi
juru selamat kita, menjadi Tuhan kita, dan Yesus itu menyertai kehidupan kita. Dalam sepanjang kehidupan kita, life journey itu ada Yesus di dalamnya. Maka disitulah kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di sini yang dimaksud dengan padang rumput itu berbicara tentang domba yang mendapatkan makanan yang terbaik. Domba yang mendapatkan makanan terbaik akan menghasilkan produk-produk yang terbaik. Susu, bulu, daging, semua dalam keadaan yang terbaik. Sejauh itu mendapatkan makanan yang terbaik. Kita di sini juga bisa mengartikan bahwa Tuhan Yesus itu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus akan memberikan kedamaian. Tuhan Yesus juga akan memberikan perasaan, emosi, mood yang sehat di dalam diri kita. Tuhan membuat diri kita mampu kita terima dan kita mampu mensyukuri dengan apa yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian kita juga melalui keselamatan yang diberikan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang merasakan sukacita, merasakan bahagia. Dan terlebih saudara, kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Bagi yang masih belajar, Tuhan memberikan kecerdasan, kepandaian yang luar biasa. Bagi anak-anak, Tuhan akan memberikan pertumbuhan-pertumbuhan yang luar biasa. Bagi kita yang bekerja, Tuhan akan memberikan sukacita di dalam bekerja, sehingga di dalam bekerja itu kita merasakan spirit sarum yang luar biasa. Jadi kalau kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita akan mendapatkan yang terbaik. Segala yang baik yang ada di surga itu akan diturunkan melalui Yesus Kristus. Dan itulah yang disebut sebagai sebuah cicipan surgawi. Jadi tidak berbicara nanti, hari ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, suasana surga itu sudah kita kecap, kita rasakan, kita lihat, kita saksikan. Dan kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang indah di dalam setiap perjumpaan dengan Tuhan Yesus selama kita di dunia ini. Itulah saudara-saudara yang dimaksud Tuhan itu memberikan yang terbaik. Berbicara tentang domba yang makan dengan makanan terbaik, memberikan rumput yang hijau, yang bernutrisi dan mendapatkan segala kebaikan. Saudara-saudara, apakah hari-hari ini kita sudah merasakan dampak yang baik dari keselamatan itu? Apakah kita sudah merasakan kedamaian? Apakah kita sudah merasakan sukacita? Atau justru selama ini kita bingung, galau, terus tidak pernah merasakan mengecap kebaikan Tuhan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Sayang sekali saudara-saudara. Coba kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan kita merenungi kehidupan kita, penyertaan Tuhan. Dan kita mempunyai jurnal syukur, kita hidup dalam ucapan syukur, penuh syukur. Disitulah kita baru memulai mendapatkan kekayaan rohani yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Marilah kita mengecap segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan padang rumput yang hijau kepada kita. Yang ketiga saudara-saudara, barang siapa masuk melalui pintu, ia akan hidup berlimpah. Saudara-saudara, hari-hari ini orang berbicara tentang kelimpahan. Justru di masa-masa pandemi semuanya serba cepat, serba terbatas. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Begitu setelah pandemi ada resesi karena perang dan berbagai macam perubahan iklim di dunia ini. Jadi seakan-akan permasalahan hidup manusia itu tidak pernah berhenti. Di tengah himpitan ekonomi yang begitu luar biasa, justru disinilah orang hati yang penuh kelimpahan itu meronta-ronta. Bagi orang-orang terus jiwa hedonisnya, jiwa bersenang-senangnya itu benar-benar meronta-ronta. Tetapi bicara tentang kelimpahan di dalam Tuhan itu memang sudah pasti diberikan kepada kita. Memang Tuhan memberikan kelimpahan harta materi dan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Amin, iya betul. Dan kita juga harus berlanjut, tidak sekedar berhenti di situ. Tetapi kita mau menuju kepada level
yang berikutnya, yaitu apa? Kita harus masuk dalam tahap bahwa kita itu limpah dengan hal-hal yang baik. Tuhan sudah memberikan kelimpahan kepada kita, betul. Kemudian Tuhan pun juga meminta kita untuk menyalurkan kelimpahan kepada orang lain. Kalau Tuhan sudah memberikan kelimpahan kepada kita, pertanyaannya, untuk apa kelimpahan itu? Mau kalian bawa kemana kalau Tuhan itu memberikan kelimpahan? Kelimpahan yang diberikan Tuhan, berkat-berkat yang berlimpah itu, pada waktunya Tuhan akan minta dengan satu pertanyaan, berkatku itu untuk apa? Disinilah kita harus menjawab, untuk kemurahan, untuk sarana mengucap syukur, untuk sarana melayani, untuk sarana melakukan kebaikan-kebaikan, untuk sarana melakukan tindakan-tindakan iman yang konkret. Sederhananya, marilah kita itu hidup limpah dengan syukur dan hidup limpah dengan kemurahan. Kita harus memiliki kelimpahan rohani untuk membarengi kelimpahan materi itu, saudara. Jadi kita itu harus hidup berkemurahan, suka memberi, suka memberikan bantuan. Saudara-saudara, kalau orang itu suka untuk memberi, Tuhan akan membukakan pintu-pintu di mana kita itu bisa menyalurkan gaya hidup berkemurahan itu. Baik kepada kasir mungkin, kepada tukang parkir, kepada para jemaat kita juga memberi, pelayan-pelayan restoran kita juga memberi, orang-orang yang tidak mampu, pengemis, pengamen, bahkan pemulung, kita bisa menyalurkan kemurahan kita kepada mereka. Terlebih lagi di dalam anak istri kita, pasangan kita, keluarga kita, mereka juga harus mendapatkan kemurahan itu. Betul saudara. Dan kita juga harus limpah dengan syukur. Saudara, saya pernah mendapatkan sebuah seminar gitu. Dalam seminar itu dianjurkan untuk setiap orang Kristen itu punya jurnal syukur. Apa maksudnya? Setiap hari orang Kristen harus mensyukuri minimal 7 kebaikan Tuhan. Itu enggak gampang saudara-saudara. Enggak gampang. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Minimal mulai hari ini. Mari kita hidup. Salam, jumpa lagi di pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan meminta Roh Kudus supaya memberikan pencerahan dan pengarahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya Engkau baik kepada kami, Engkau melimpahi kami dengan segala kebaikan dari hari demi hari. Mari Tuhan, Engkau berkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu melingkupi hati kami, melingkupi pikiran kami. Dan biarlah Engkau membuka telinga kami untuk mendengarkan kebenaran. Dan seiring pendengaran kami akan firman Tuhan, biarlah Engkau membentuk kami menjadi murid Kristus, menjadi orang-orang yang punya kesaksian yang baik, mencerminkan karakter Kristus. Dan Tuhan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Melalui firman Tuhan dan melalui firman-Mu itu Tuhan, kami juga mendapatkan kekuatan untuk melawan dosa, untuk melawan cobaan, godaan, dan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, begitu juga siapapun yang mendengarkan, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur menyerahkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diberikan tema Kristus Pintu Keselamatan. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia
Penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan